Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino Saleki di dalam pemahaman Alkitab pada hari ini Rabu 12 Oktober 2022. Hari ini bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema senantiasa bersyukur sebagai gaya hidup. Dan renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi dari PKJ nomor 7, Bersyukurlah pada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu saat ini. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau."
Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Senantiasa bersyukur sebagai gaya hidup. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penulis novel misteri atau novel detektif yang bernama Sir Arthur Conan Doyle yang menulis novel Sherlock Holmes itu memiliki karakteristik dan gaya tulisan yang berbeda dengan Soeman HS yang pernah menulis novel detektif juga berjudul Kasih Tak Terlerai. Kedua penulis novel ini memiliki genre tulisan yang sama, yaitu novel misteri, novel detektif. Tetapi masing-masing penulis ini memiliki perspektif yang berbeda dan juga memiliki gaya penulisan yang berbeda. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita memperhatikan ketiga Injil yang tertulis yang ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas yang sering kali disebut sebagai Injil sinoptis, Injil-Injil ini sebetulnya memiliki kesamaan kisah, di mana mereka menuliskan kisah tentang kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus. Tetapi sekalipun kisah yang diceritakan sama, yaitu tentang Yesus Kristus, tekanan-tekanan dan perspektif yang digunakan oleh masing-masing penulis ini berbeda satu dengan yang lain. Misalnya saja, Injil Matius itu sangat menekankan figur Tuhan Yesus Kristus sebagai pemimpin orang-orang Yahudi atau sebagai Musa baru. Jadi sebagaimana orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel di zaman dahulu pernah dipimpin oleh Musa keluar dari penindasan di Mesir, masuk ke Kanaan, demikian pula lah Yesus sebagai Musa baru dalam kehidupan mereka. Yesus akan membawa mereka keluar dari kuasa dosa dan masuk dalam kehidupan yang kekal penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita bisa membaca Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15 dan pasal 19 sampai 23, kita akan menjumpai kisah di mana Maria, Yusuf, dan Yesus itu berpindah ke Mesir atau mengungsi ke Mesir. Dan sesudah itu mereka kemudian kembali lagi masuk ke tanah Israel. Dan kisah yang tertulis di dalam Injil Matius ini mengingatkan kita pada peristiwa masuknya bangsa Israel ke Mesir dan keluarnya mereka dari Mesir memasuki tanah Kanaan. Itulah yang menjadi tekanan dari Injil Matius. Injil Matius mau menempatkan Yesus sebagai pemimpin, menempatkan Yesus sebagai sosok yang mulia, yang agung, yang terpandang. Berbeda dengan Injil Matius, Injil Markus itu ditulis dengan perspektif yang berbeda, di mana Injil Matius itu sangat menekankan figur atau sosok Yesus yang berada di tengah masyarakat, turut menderita dan merasakan kesakitan-kesakitan yang mereka alami. Di sini kita bisa melihat bahwa Markus sangat menekankan Yesus sebagai Mesias yang menderita. Berbeda dengan Matius, di mana Yesus diletakkan di posisi yang terhormat, sejajar dengan Musa. Tetapi di Injil Markus, kita bisa melihat Yesus yang sangat berbaur dengan masyarakat yang terluka. Oleh karena itu kita bisa melihat di dalam Injil Markus kita tidak menemukan narasi silsilah Tuhan Yesus, karena yang terpenting bagi Markus adalah pelayanan dan kehadiran Yesus yang menyelamatkan orang-orang yang menderita. Berbeda lagi dengan kedua Injil, yaitu Matius dan Markus. Injil Lukas sangat menekankan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat segala bangsa. Kalau kita melihat Injil Matius yang agak terkesan eksklusif karena pesannya disampaikan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Lalu kita bisa melihat Injil Markus yang sangat merakyat, di mana Yesus hadir di tengah masyarakat. Injil Lukas menyoroti Yesus atau melihat Yesus sebagai juru selamat segala bangsa, melampaui tembok-tembok kesukuan dan bahkan juga melampaui batas-batas ekonomi. Kita bisa melihat bahwa di dalam Injil Lukas banyak sekali kisah di mana Tuhan Yesus itu bersentuhan langsung dengan berbagai pihak.
dengan orang yang miskin, dengan orang yang terpandang, atau dengan mereka yang memiliki jabatan politik yang tinggi. Tuhan Yesus menyentuh kalangan itu. Itu semua dituliskan oleh Lukas karena Lukas mau menyampaikan kepada para pembacanya bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat segala bangsa yang melampaui sekat-sekat atau tembok-tembok. Sekalipun ketiga Injil ini berbeda satu dengan yang lain, kita bisa melihat bahwa ketiganya ini saling melengkapi, saling menyempurnakan. Kita bisa melihat bahwa Yesus juga adalah sosok yang terhormat, terpandang sebagaimana yang diberitakan oleh Matius. Kita juga bisa melihat sosok Yesus yang sangat memasyarakat sebagaimana yang diberitakan oleh Markus. Dan kita juga bisa melihat sosok Yesus yang merangkul umat segala bangsa tanpa dibatasi oleh sekat-sekat sebagaimana yang disoroti oleh Injil Lukas. Bapak Ibu Saudara, di dalam Injil Lukas kita bisa melihat cukup banyak kisah-kisah Tuhan Yesus yang berhubungan langsung dengan bangsa-bangsa non-Yahudi atau bukan Yahudi. Dan salah satunya adalah kisah ke-10 orang kusta, di mana seorang di antara mereka ternyata adalah orang Samaria. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu Saudara, pada saat itu orang Samaria itu adalah orang yang dikategorikan sebagai orang asing. Mengapa? Karena di tahun 720 sebelum Masehi, yaitu masa di mana kerajaan Israel Utara itu dikalahkan oleh kerajaan Asyur, orang-orang Israel yang tinggal di Samaria banyak melakukan perkawinan campur dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Dan peristiwa bersejarah itu kemudian tertanam di dalam pikiran atau memori orang-orang Israel sehingga muncullah sebutan orang Samaria, yaitu orang Israel yang darahnya tidak murni lagi, yang darahnya sudah tercampur dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Di dalam kisah 10 orang kusta yang tahir, setidaknya ada satu pesan penting yang kita lihat, bahwa siapapun itu bisa beriman kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi ternyata tidak semua orang bisa merasakan hadiratnya. Ya, semua orang, siapapun dia, apapun sukunya, apapun latar belakang ekonominya, apapun status sosialnya, itu semuanya bisa beriman kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, Dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Tetapi tidak semua orang itu bisa merasakan hadirat dari Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa saja bisa sembuh dari sakitnya ketika mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak semua orang sampai pada kesembuhan yang sifatnya menyeluruh atau holistik. Yesus berkata kepada orang Samaria yang kembali kepadanya. Lukas 17 ayat 19. Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kata menyelamatkan dalam Lukas 17 ayat 19 ini diterjemahkan dari kata Yunani sozo, yang berarti make whole, atau membuatnya menjadi utuh atau penuh, menjadi sempurna, menjadi lengkap. Jadi kata keselamatan di sini berarti seseorang itu mengalami kesembuhan yang utuh, kesembuhan yang total, bukan hanya sebagian saja, seperti yang dialami oleh orang-orang yang sakit kusta. Ke-10 orang ini mengalami kesembuhan tubuh, tapi tidak semua merasakan atau mengalami kesembuhan yang total, kesembuhan yang utuh. Dan hanya satu dari ke-10 orang itu saja yang pada akhirnya mengalami kesembuhan total, di mana Yesus menyebut kesembuhan total itu sebagai keselamatan. Kita tahu bersama bahwa orang Samaria adalah bangsa yang setengah utuh karena darahnya sudah tercampur dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Ketika orang Samaria itu datang kepada Yesus melalui imannya, orang Samaria itu bukan hanya mengalami kesembuhan tubuh saja, tetapi mengalami kesembuhan yang utuh, yaitu batin yang merdeka dari kegelisahan soal sakit penyakitnya.
relasi sosial yang dipulihkan karena orang sakit, khususnya sakit kusta pada saat itu biasanya diekskomunikasi atau dijauhkan dari pergaulan masyarakat. Mereka dikarantina. Mereka tidak boleh berhubungan dengan masyarakat luas. Ketika disembuhkan, Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan tubuh fisiknya yang sakit, melainkan memulihkan relasi sosialnya. Orang sakit ini kemudian bisa kembali berhubungan dengan masyarakat. Bukan hanya itu, relasinya dengan Tuhan dipulihkan. Karena orang-orang Samaria ini dianggap tidak layak berhubungan dengan Tuhan yang dipercaya oleh orang-orang Yahudi. Seperti yang kita tahu, orang Samaria itu tidak boleh beribadah di bait Allah. Mereka tidak boleh mengikuti tradisi-tradisi ritual keyahudian karena mereka bukan orang Yahudi. Keyahudian mereka sudah tercoreng karena pernikahan dengan bangsa-bangsa penyembah berhala. Oleh karena itu mereka mengadakan ibadah dengan tafsiran atau bentukan mereka sendiri. Mereka membuat tempat ibadah di Gunung Gerizim sesuai dengan apa yang mereka mau, mereka pikirkan, mereka bayangkan, sesuai dengan apa yang baik menurut mereka. Ketika orang Samaria ini kembali kepada Yesus untuk berterima kasih kepada Yesus, di saat itulah kehidupan relasionalnya dengan Allah juga turut dipulihkan. Inilah yang disebut dengan kesembuhan yang bersifat holistik atau kesembuhan yang bersifat total. Bukan hanya tubuh saja yang kembali normal, tetapi hati menjadi lega. Relasi dengan sesama menjadi pulih. Relasi dengan Allah juga kembali menjadi pulih. Itulah yang disebut dengan kesembuhan yang bersifat menyeluruh. Saudara terkasih, kita bisa melihat di dalam Lukas 17 ayat 11 sampai 19. 9 orang yang sakit kusta lainnya menerima kesembuhan fisik, tetapi belum tentu mereka merasakan kesembuhan total seperti orang-orang Samaria itu. Beriman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat mungkin bisa mendatangkan kesuksesan hidup kepada kita dan semua orang. Mendatangkan kesembuhan dari sakit penyakit. Mungkin bisa mendatangkan kesuksesan cinta dan karir. Dan mungkin juga bisa mendatangkan berkat-berkat material atau materi lainnya. Tapi belum tentu, Bapak Ibu Saudara, dapat membuat kita merasakan kesembuhan batin, merasakan relasi sosial yang sehat, dan merasakan relasi yang hangat dan intim dengan Tuhan. Saudara terkasih, pernahkah saudara merasa hidup saudara baik-baik? Badan sehat, usaha lancar, tetapi hati saudara merasa hampa, hati saudara merasa kosong. Saudara merasa Tuhan sangat jauh dari saudara. Padahal saudara rajin ke gereja, bahkan saudara juga melayani di gereja. Tetapi saudara tetap merasakan kehampaan atau kekosongan dalam batin saudara. Bisa jadi, Bapak Ibu Saudara, saudara beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi belum mengalami perjumpaan dengannya. Ibarat saudara adalah anak kos, yang dimana saudara itu selalu dikirimi uang oleh orang tua. Saudara selalu terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Tetapi ada yang belum terpenuhi, yaitu perjumpaan yang hangat dengan orang tua. Saudara bisa tercukupi kebutuhan-kebutuhan materialnya, tetapi kebutuhan batin saudara tidak terpenuhi karena orang tua saudara sangat jauh dari saudara. Itulah yang mungkin juga kita rasakan. Kita bisa merasakan pemeliharaan Tuhan, kita bisa merasakan apa yang baik saat ini, tetapi hati kita hampa. Mengapa? Karena ternyata kita belum berjumpa dengannya. Kita belum menjadi orang Samaria yang kembali kepada Yesus dan bersyukur untuk apa yang telah diberikannya kepada kita. Orang Samaria di dalam bacaan kita pada hari ini memperlihatkan bahwa kembali kepada Tuhan Yesus adalah gaya hidup yang mesti dilakukan oleh orang-orang Kristen masa kini. Kita memang sudah menjadi pengikut Yesus sebagai anak-anak, sebagai orang-orang Kristen.
Tetapi itu tidak menjamin bahwa relasi kita dengan Tuhan baik, dekat, dan hangat. Oleh karena itu kita perlu melakukan gerakan kembali atau gerakan pulang seperti orang Samaria. Gerakan berpulang ini akan membuat kita semakin merasakan kesembuhan total itu. Keselamatan sejati itu bisa kita rasakan juga. Saudara terkasih, kita tahu bahwa Tuhan Yesus bukanlah sosok yang gila hormat. Ketika dia sudah berbuat baik, dia berharap orang lain memberikan timbal balik kepadanya. Tidak, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Ia mencari kita bukan mencari rasa hormat sebetulnya. Yang Tuhan Yesus cari bukanlah rasa terima kasih, melainkan kita. Ia menginginkan kita, dia merindukan kita, dia ingin berjumpa dengan kita. Sama seperti orang tua yang sudah lama ditinggalkan oleh anaknya karena suatu urusan, orang tua sangat rindu untuk berjumpa dengan anaknya. Barangkali orang tua ini selalu ditelepon, tetapi tentu rasanya sangat berbeda ketika bisa berjumpa. Inilah yang Tuhan Yesus rasakan. Ia sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Dia rindu untuk merangkul, untuk dirangkul oleh kita. Dan apakah kita sudah melakukan hal itu? Dan contoh yang paling konkret bahwa kita melakukan gerakan kembali ketika kita datang kepada Yesus kembali adalah dengan mengucapkan syukur. Mengucapkan syukur artinya kita melihat bahwa segala sesuatu yang kita terima adalah pemberian Tuhan. Bukan semata-mata sesuatu yang memang harus kita terima. Harus begini ya memang sudah begini. Bukan seperti itu. Tetapi kita melihatnya bahwa semuanya ini adalah kebaikan, karunia, kasih Tuhan kepada kita. Kita mendapatkan semua yang baik ini bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita ini melakukan sesuatu yang hebat dan luar biasa, tetapi semata-mata karena kasih Tuhan saja. Dan oleh karena itu sudah sepatutnya kita untuk datang kembali kepada Yesus dan mengatakan, terima kasih Tuhan untuk semua yang Kau berikan. Tidak ada satupun yang ku dapatkan hari ini berasal dari kerja kerasku sendiri. Semuanya ini bisa ku dapatkan karena Engkaulah yang memberikannya. Saya yakin dan percaya Tuhan pun juga akan senang. Tuhan pun juga akan turut bersukacita dengan kita ketika kita datang kepadanya untuk bersama-sama mengucapkan syukur kepadanya. Kalau kita membaca Mazmur 111 ayat 2 ada firman Tuhan tertulis di sana. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Bacaan di dalam Mazmur 111 ayat 2 ini mengingatkan kita agar kita mau menyelidiki setiap berkat-berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, menyelidiki kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, akan menolong kita untuk datang kepada Tuhan dan bersyukur kepadanya. Saudara terkasih, inilah saatnya bagi kita untuk membawa keluarga kita untuk memiliki gaya hidup bersyukur, gaya hidup berbalik kepada Tuhan, dan berterima kasih untuk segala sesuatu yang telah dilakukannya bagi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semuanya. Amin. Mari saudaraku, kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berkatilah kami agar kami terus diingatkan oleh Tuhan, agar kami mau berbalik, mau kembali datang kepada Tuhan untuk bersyukur. Karena segala sesuatu yang kami miliki dan kami terima, semuanya adalah pemberian Tuhan atas karunia, atas kebaikan dan cinta Tuhan terhadap kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk gereja kami, GKI Taman Cibunut, Bandung. Berkatilah majelis jemaat yang di dalamnya ada pendeta dan penatua, supaya mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan hikmat dari Tuhan sendiri. Dan biarlah Tuhan juga memberkati jemaat kami, agar mereka berakar bertumbuh di dalam Kristus,
sehingga dimanapun mereka berada, mereka memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya juga memberkati kami dalam kehidupan rumah tangga kami, agar kami dapat hidup rukun satu dengan yang lain sebagai suami, istri maupun anak-anak. Biarlah kami dapat saling mendoakan, mendukung di dalam iman dan pekerjaan-pekerjaan baik. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan Tuhan bagi kehidupan keluarga kami adalah damai sejahtera. Kami berdoa bagi mereka yang bergumul dengan sakit penyakit. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir untuk memberikan pengharapan dan kekuatan. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa di atas sakit penyakit itu. Dan kami percaya bahwa Engkau juga menurut kehendak-Mu sendiri bisa mendatangkan kesembuhan bagi mereka yang sakit. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk persekutuan pada malam hari ini, di mana kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu, tapi menjadi suatu pengingat bagi kami, sehingga kami dapat hidup hari demi hari semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pemahaman Alkitab Jemaat pada hari ini telah selesai. Sampai jumpa lagi di pemahaman Alkitab Jemaat di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.